Baik, selamat siang dan selamat bertemu kembali dengan saya pada hari ini. Jadi, pada siang hari ini kita akan memulai mata pelajaran IPS. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk materi-materi selama ini tolong bagi adik-adik semua dibelajar, diterapkan, jangan sampai lupa ya. Oke, sebelum kita mulai ke materi kita pada hari ini, kita buka dengan doa. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada siang hari ini kita akan mulai di bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke, kita lanjut. Oke, materi kita pada siang hari ini yaitu masuk di bab 3, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Baik, kita lanjut. Buka di, kalau bagi adik-adik semua yang mempunyai buku, silakan buka di halaman 125. Kita masuk yang ke D, yaitu kelangkaan dan kebutuhan manusia. Coba kita perhatikan di sekeliling. Manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus, karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan. Tentu saja dengan cara yang rasional, sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain. Interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan. Tindakan manusia melakukan interaksi dengan manusia lain, misalnya untuk memperoleh beras dengan cara membeli dari pedagang di pasar, karena secara individu tidak mampu menghasilkan beras itu. Oke. Interaksi sosial tidak terbatas oleh waktu, karena dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan dengan adanya interaksi, maka terjadi saling mempengaruhi sehingga menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan. Kondisi tersebut dinamakan proses sosial, di mana terjadi pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan bentuk pelaksanaan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Agar manusia dapat menjalankan fungsi sebagai makhluk ekonomi dan makhluk sosial, maka dengan kegiatannya perlu mematuhi aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Tanpa aturan-aturan yang mengatur proses kehidupan, maka manusia akan bertindak semena-mena. Yang pertama yaitu kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia.
Pernahkah kalian perhatikan aktivitas setiap orang yang ada di sekitar kalian? Orang-orang yang ada di sekitar kalian melakukan aktivitas sepanjang hari agar kebutuhannya terpenuhi. Kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah. Pada zaman praaksara, kehidupan masih primitif untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara berburu dan meramu. Kemudian seiring dengan majunya cara berpikir dan kebudayaan, mereka mulai hidup menetap dengan bercocok tanam, dan untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan cara barter. Kebutuhan mereka belum terpenuhi dengan cara barter karena barang-barang yang mereka miliki belum tersedia banyak dan belum tersedia uang sebagai sarana untuk melakukan tukar-menukar. Untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka perlu belajar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani atau oikonomia yang berarti rumah tangga. Oikonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi arti kata ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Ilmu ekonomi termasuk kelompok ilmu sosial. Ketersediaan sumber daya alam merupakan sumber pemenuhan kebutuhan patut kita syukuri. Kebutuhan yang semakin bertambah, sebaiknya kita mampu mengatur kebutuhan agar persediaan sumber daya alam bisa lestari. Sebagai makhluk yang mensyukuri anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, segoyanya memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana dan menjaga kelestariannya. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Nah, perhatikan gambar-gambar di atas itu. Gambar tersebut merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan manusia. Barang tersebut bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan agar alat pemenuhan yang kita miliki dapat mencukupi kebutuhan kita. Maka sebaiknya dalam penggunaan kita harus sesuaikan dengan skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting harus diutamakan pemenuhannya. Sebagai pelajar dapat menggunakan uang saku bulanan atau mingguan dengan melakukan skala prioritas dalam penggunaannya. Skala prioritas dapat diterapkan oleh setiap rumah tangga dengan membuat suatu daftar yang memuat semua kebutuhan dan harus diselesaikan dengan penghasilan. Dari daftar kebutuhan tersebut, kita membuat rangkaian kebutuhan mana yang paling mendesak dan itulah yang akan kita penuhi lebih dahulu, sehingga kita dapat memanfaatkan alat pemuas secara cermat dan alat pemuas itu benar-benar dapat memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contoh, bagi mereka yang lapar menuntut untuk dipenuhi makan. Begitu juga mereka yang haus harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada kelangsungan hidup orang tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kebutuhan manusia, sebaiknya kita perlu mengetahui macam-macam kebutuhan berikut. Berikut jenis macam-macam kebutuhan. Bagian A, macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya.
Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Yang kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan perlengkapan dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Biasanya kebutuhan ini berhubungan dengan harga diri orang tersebut. Apabila seseorang mampu memiliki barang-barang mewah, pada saat ini sulit menentukan mana barang mewah dan mana yang bukan, karena tergantung dari tingkat kekayaan yang dimiliki masing-masing orang. Yang ke-B, macam-macam kebutuhan menurut sifat. Macam-macam kebutuhan menurut sifat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan dan atau jasmani. Kebutuhan ini bersifat materi. Contoh kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan makan, obat bagi yang sakit, minuman, kesehatan, dan olahraga. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Apabila kebutuhan itu terpenuhi, akan merasa puas, aman, dan tenang. Contoh kebutuhan rohani antara lain kebutuhan akan rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Baik, kita masuk yang ke-C, yaitu macam-macam kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Menurut waktunya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Apabila pemenuhan kebutuhan ini tidak dilakukan dengan segera akan berakibat tidak baik terhadap kelangsungan hidupnya. Yang termasuk kebutuhan sekarang antara lain makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kelaparan. Yang ke-B, minuman sangat dibutuhkan bagi orang yang kehausan dan ini harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kehausan. Yang ke-C, obat sangat dibutuhkan bagi orang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditunggu pada masa yang akan datang. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dipersiapkan dari sekarang. Contoh, seseorang saat ini bekerja untuk memperoleh uang tetapi tidak lupa menyisihkan sebagian uangnya untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Uang tabungan ini bisa digunakan untuk pendidikan di masa depan bagi anak-anaknya. Masuk yang ke-D, yaitu macam-macam kebutuhan menurut subjek. Menurut subjek yang merasakannya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan dengan perorangan. Kebutuhan ini dirasakan oleh diri pribadi seseorang dan pemenuhannya dilakukan secara individu. Tentu saja kebutuhan ini tidak sama orang yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, kebutuhan ini seperti makan, minum, mobil, sepatu, dan kacamata. Kebutuhan tergantung dari keinginan masing-masing.
Yang kedua, kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, kebutuhan ini antara lain kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain berbeda ragam dan jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama jenis kelamin. Dari perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan memengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Yang ke B, tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Yang ke C, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Yang ke D, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Yang ke E, tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan, karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya. Dan sebaliknya, semakin kecil pendapatnya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. Yang ke F, status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Yang ke G, perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Baik, kita masuk yang ke E, yaitu alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan dibedakan atas barang ekonomis dan barang bebas. Yang pertama, barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Contoh barang ekonomis dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Antara lainnya yaitu sepatu atau air minum. Yang kedua, barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan, misalnya sinar matahari, udara, dan air. Oke. Baik adik-adik sekalian, demikian saja materi kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akan memberikan tugas nanti, tidak banyak, hanya 2 atau 3 nomor, tapi mohon dikerjakan ya. Kalau ada yang belum mengerti dengan materi, bisa di chat secara langsung atau di dalam grup, silakan. Oke, untuk hari ini kita cukup sampai di sini. Selamat siang dan salam.